Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita dipertemukan kembali di tempat ini untuk kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada sebagaimana pagi hari ini kita ada. Mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati kita, untuk kita bersama-sama menikmati kasih Tuhan, untuk kita bersama-sama menikmati rohnya Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mari persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan. Tuhan memanggil kami untuk
Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah Allah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hingga kami pada hari ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu Yesus, sehingga kami boleh layak menerima segala anugerah-Mu yang Tuhan curahkan buat kami hari ini. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah hati kami, buka hati kami, urapi kami. Terlebih hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, juga Tuhan urapi. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Terlebih hamba-Mu yang memimpin pujian, masuk kami dalam hadirat-Mu. Tuhan urapi para tim semua. Di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan kuasa kegelapan kami usir, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Bungkus kami dengan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hormat bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Yang siap bersuka cita, lambaikan tangannya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Untuk itu kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Hari
umatnya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, anggur baru sudah tercurah bagi kita. Kita mempunyai roh yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan, pagi hari ini saya membuka roh kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu Gembala yang terhormat, serta Pak Elkana. Hari ini setia. Puji Tuhan kalau saya bisa datang. Ternyata liburan saya gagal. Anak saya datang bawa kue dengan nangis-nangis, jangan pergi Ma. Natal kita mau kesini sama Kristo. Kebetulan bos juga mau datang, Pak David sekeluarga. Kemarin minggu saya bilang sama Pak Parlin kalau saya mau berlibur, saya nggak datang. Silakan kalau Pak Parlin ke rumah, Bapak Ibu Gembala sidang. Terima kasih, saya bisa datang. Kemarin tidak datang, tadi malam juga bapaknya nggak datang karena malam minggu mau ke Bu Marius hujanan, jadi flu. Akhirnya minggu malam. Itulah bapaknya flu dan sibuk, sangat sibuk. Walaupun sekarang belum terima uang, katanya besok malam, nggak apa-apa lah. Yang penting untuk kolektor ada. Puji Tuhan, saya diberi kesehatan dan dibebaskan dari penyakit. Amin. Luar biasa. Tuhan itu baik. Terima kasih. Tuhan baik dalam hidupku. Cuma saya kemarin kecewa sama Haji Nur. Dia kerja bawa adiknya, ternyata nggak biasanya dia tuh masih ngeres. Kenapa ngepel masih ngeres? Tapi dia tetap saya suruh masak nanti. Terima kasih. Tuhan baik. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih untuk kesaksian Ibu Elkana. Semakin hari semakin sehat dan paket luar biasa. Tuhan tetap baik bagi kita semua yang terus bersandar kepadanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita tidak ada, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Karena Natal itu adalah Yesus lahir bagi kita, untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin. Bukan karena bajunya atau makanan-makanannya, tapi karena Yesus itu telah membebaskan dan memerdekakan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya Yesus yang tahu setiap pribadi kita, dan hanya Yesus yang tahu setiap pergumulan kehidupan kita. Mari serahkan semua itu kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Seperti rusa yang haus akan aliran sungainya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan disiapkan itu. Seperti rusa yang
pagi dan selamat hari Minggu, selamat ibadah bersama-sama di gereja di tempat ini. Terima kasih dengan yang sudah ada. Kami percaya jikalau berkurang karena sudah bulan berkat, banyak pulang kampung ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih dengan Ibu Gembala pujian ini yang terakhir ini mengiringi firman Tuhan. Teringat pada doa pagi saya. Doa pagi bersama dengan istri berdua, saya ambil gitar ya. Selesai dari pujian ini tangan nggak bisa pulih nih, begini terus. Begini, mah tolong diurut, kenapa nih jarinya nggak bisa tegak lagi nih, kaku saudara. Ya urut sedikit-sedikit, akhirnya kembali tegak pelan-pelan begitu ya. Tuhan baik dan luar biasa, tidak mengurangi hormat untuk kemuliaan Tuhan. Siapalah aku ini? Tuhan pakai untuk kemuliaan Bapa, kepanjangan bibir, lidah, dan mulut Tuhan. Kami percaya semua terjadi karena Tuhan mau pakai hidup ini untuk menjadi pembicara dan menjadi kesaksian Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kerinduan-kerinduan itu sebagai apa? Sebagai jemaat Tuhan tetap harus ada dengan Tuhan. Jangan sampai kita sama sekali blong ya, jangan sampai. Di rumah tetap diadakan selalu doa-doa dan keluarga ya. Seperti istri saya ini, setiap mau berangkat kerja, Pak jangan lupa ambilin kitab apa tuh? Firman Tuhan dibacain gitu ya, bacain. Terus saya bilang, mulai kapan mau belajar sendiri baca? Sudah bisa baca kan, matanya nggak terang, katanya gitu. Jadi minta firman Tuhan setiap pagi begitu ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan luar biasa Tuhan memelihara hidup ini. Cuma kadang-kadang di dalam sebuah kehidupan, iblis ini selalu mau mengoyak-oyak kita ya. Seperti tadi malam saya mau pergi sudah siap-siap. Memang iblis ini selalu mau menggocok kita ya. Saya menunggu tamu dari sebuah perusahaan ada di atas bukit. Karena mau pengukuran dan mau handover, jadi ditunggu sampai sore, sampai gelap. Saya suruh nunggu, nggak datang saudara. Sampai karena di atas itu dingin, sampai hidung saya itu miler karena flu ya, seperti itu. Tapi semua itu baik, saya bilang sama istri, Ma, kita nggak bisa pergi selain dari hujan malam ini. Tolong aku bikinkan mie rebus sama sayur. Jadi itulah yang saya makan dan itu menjadi kesembuhan, pagi ini menjadi segar. Tuhan memberkati ya. Mari kita akan buka di dalam Ayub ya, di dalam Ayub. Kita sama-sama belajar dan sama-sama mengkoreksi diri kita bagaimana kita menghadapi dengan Tuhan ya. Ayub 1. Bentar. Baik. Kita akan baca Ayub 1 dari ayat 1 sampai dengan 12. Kita bergantian. Sudah dibuka Alkitabnya? Ayat 1 saya yang akan memulainya. Nanti ayat kedua jemaat dan bergantian berikutnya dan berikutnya ya. Pada hitungan ketiga saya akan mulai. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Silakan jemaat. 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dan dengan jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. 4, silakan. Baik, yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengkuduskan mereka.
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub selalu senantiasa. Nomor 6 silakan. Ada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah iblis. Dia katakan nomor 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Silakan 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau melakukan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan berdoa di jalan. 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? 10 silakan. Karena engkau yang membuat naga sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah melakukan dan apa yang dimilikinya berkenapa dimiliki. Nomor 11 demikian, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Silahkan 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dimilikinya adalah kekuasaanmu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-12 ini sebagai ayat pakem daripada firman Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada di dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini boleh kita mempunyai sebuah kekayaan seperti Ayub, ya. Tapi kalau kita menggunakannya juga salah, itu tidak menjadi sebuah kesia-siaan di dalam menjalani kehidupan. Ayub ini juga orang saleh, ya, orang saleh. Bagaimana tidak saleh? Cuma dalam hal ini kalau saya lihat kesalehannya adalah turun-temurun dari orang tua. Nanti akan baca di belakang, ya. Mengenal Allah di permukaan dan mengenal Allah karena tradisi dari orang tua. Anaknya setelah berpesta memang dipanggilnya nggak salah, didoakan selalu untuk dikuduskan kembali sehingga tidak menjadi jatuh di dalam dosa dalam pikirannya. Yang saya maksud adalah begini, ya. Marilah kita bila ada lebih kita pergunakan untuk di jalan kemuliaan Tuhan. Ya. Sampai budak-budak pun segitu banyak, sapinya sekian ekor. Kalau tidak dipakai di dalam jalan kemuliaan Tuhan, menjadi sebuah kesia-siaan, ya. Seperti itu. Ibarat kata, kita kalau mempunyai sesuatu tapi dipakai di dalam kemuliaan Tuhan, nggak usah jauh-jauh lah. Kita beli kursi aja buat gereja, kursinya diduduk dan orangnya berdoa duduk di kursi itu. Luar biasa, kita mempunyai andil dengan Tuhan. Bukan mengutangi, mempunyai andil di dalam doa-doa. Ya. Seperti halnya kalau dunia kita mempunyai bisnis jalan tol, setiap kali orang lewat bayar tol. Kita kebagian walaupun kecil tidak masalah itu. Ya mari jangan takut untuk menanamkan modal di dalam pelayanan, untuk menanamkan modal di dalam urusan pergerejaan. Seperti itu, ya. Terus yang kedua, kenapa saya begitu? Karena dari apa yang kita buat, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Pasti campur tangan. Tidak mungkin tidak, pasti campur tangan. Kenapa? Seperti contoh tadi pagi, saya lagi ngopi sama istri di sarapan. Mau coba telepon bos lah.
bicara, bos nanti lepas dari pulang gereja saya perlu Senin 2 lusa, dan orang kerja perlu 2 hari lagi dengan jumlahnya 8 orang. Terus bos tuh bilang, ya bos biasa, untuk yang pertama ini biarlah untuk tiap minggu boleh gajian, berikutnya per setengah bulan saja, nanti saya boleh bicarakan dengan mereka. Terus dia bilang, jangan ngambil orang yang suka duduk-duduk. Ya duduk itu kan istirahat sebentar bos, habis minum air, minum apa, dia mulai kerja lagi, wajar lah itu. Ya maklum, namanya bos maunya kontinu, selalu tidak berhenti. Memangnya orang robot, memangnya orang eksavator. Modalnya solar itu, modalnya kan nasi sama air minum. Otomatis kecapean duduk, seperti itu ya. Terus akhirnya ke ujung-ujungnya, ini gajian besok bagaimana bos? Sudah ada. Ya bukan gajian itu aja bos, ya untuk saya ini kan saya tahu ini hari khas saya. Tenang aja, besok kita sama, katanya begitu ya. Terima kasih kepada Tuhan, dan Tuhan sangat baik dan luar biasa, dan juga menentukan nilainya luar biasa Tuhan. Semua itu jalan Tuhan yang tadinya menjadi sebuah kepikiran, karena diukur ketiga hari ditungguin, nggak diukur. Padahal saya sendiri sudah tahu ukurannya berapa, mendapatkan berapa meter kubik, gitu ya. Oh puji Tuhan, saya doakan 477 meter kubik. Tuhan tolong jadikan semua uang dan menjadi berkat. Ya. Terima kasih kepada Tuhan. Yang paling susah memang menghadapi sama-sama dengan manusia ini, susah gitu. Kalau kita tidak berada di dalam doa, begitu kita nodong dengan bos, pikirannya berbalik, wah kecewa, ya kecewa karena tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tadi mendapatkan sebuah omongan, gampang, besok kita sama-sama. Ya. Tuhan memberkati. Ya seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandainya juga nulis namanya bos ya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Terus kalau kita takut melangkah di dalam iman percaya kepada Tuhan, terutama dalam pelayanan, apa jadinya kita? Ya. Jangan takut, karena apa? Dalam kehidupan juga, menjalani hidup aja dalam sebuah rumah tangga, kalau tidak ada kepasrahan, tidak ada penyerahan kepada Tuhan, kebanyakan kacau. Kacau benar. Ya, salah langkah, salah ini, salah itu, serba salah. Tapi coba libatkan Tuhan dalam segala perkara, sehingga Tuhan Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu terjadi firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Bukan tidak terjadi, terjadi semua. Cuma bagaimana caranya kita akan dekat dengan Tuhan. Kadang karena kesibukan itu juga sama. Saya, Pak Elkana juga dibilang, Pak Elkana, kalau ke Batu Payung ini pakai saja. Terus saya bilang, tidaklah bos, saya nggak mau pakai pickup, pakai bromfit aja nyaman. Saya bilang gitu. Zaman dulu kan bromfit nyaman, sondap itu bebek itu ya. Sekarang bebek gitu ya. Sudah itu lebih nyaman. Dalam hati hitung-hitungannya, walaupun saya bukan CNS, pasti hitung-hitungannya ada perkaliannya belakang sekian casnya. Bentar dulu, saya tidak mau biar pakai motor tak apa. Yang penting nggak dicas-cas, kan begitu ya. Seperti itu. Belum juga bensinnya itu pasti pakai mobil pickup. Bensin udah pasti 100.000, 15 liter sehari. Kalau pakai motor, ya 15.000 sudah nangkring jalan ya. Cuma minta dengan Tuhan sehatkan selalu Pak Elkana, dadanya kuatkan kena benturan angin ya. Seperti itu. Hikmat akal budi selalu menyertai di dalam kita. Jangan takut, apalagi pengiringan kepada Tuhan. Kita jangan takut. Harapan kita hanya kemuliaan Tuhan. Harapan kita di dalam salib itu ada mahkota kemuliaan buat kita. Tapi kita harus tulus-tulus benar melayani dengan Tuhan. Kalau kita nggak tulus-tulus dalam melayanan kepada Tuhan, mana bisa kita bertumbuh? Bergereja di sana, bergereja di sini. Satu hal saja, satu gereja cukup untuk tempatnya kita bergereja, tapi tekun dan tekun selalu. Sehingga kita boleh bertumbuh di dalam sebuah wadah gereja dalam pengajaran khusus.
seperti di gereja di tempat ini, ya. Nah, bagaimana dengan jemaat sekarang? Saya kepingin tahu juga tanggapan jemaat sekarang bagaimana. Kalau saya punya tawaran seperti itu, saya rasa tidak salah. Kehidupan kita tanpa dituntun oleh Tuhan sia-sia. Tanpa melibatkan Tuhan dalam segala perkara kita sia-sia. Pasti sia-sia. Yang namanya firman Tuhan di dalam, buka Mas Ali, Roma 8 ayat 28 itu, dia katakan begini. Ini ayat terkenal di mana-mana, suka dibaca nih, ya. Tapi penjabarannya membawa firman Tuhan tentunya berbeda-beda. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihani Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Enak dibacanya, tapi di dalam menjalankannya bagaimana cara kita menjalankannya? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Firman Tuhan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita tetap ada Tuhan kemana-mana. Berlaku firman ini. Bagi orang di luar, orang percaya tidak berlaku. Tidak akan tahu apa maksudnya. Paling diartikan dengan cara terang-terangan, ikut bekerja gimana sih? Kan begitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan tahu. Boleh dilepaskannya seperti Ayub. Boleh habis semua hartanya. Boleh dibuatnya sakit penyakit sedemikian rupa. Karena Allah juga mendidik kepada Ayub untuk mendatangkan kebaikan Ayub yang lebih daripada yang ada sebelumnya. Ya. Kenapa tadi saya bilang Ayub mengikuti nenek moyangnya, mengikuti seperti itu di dalam pengiringan kepada Tuhan? Seperti itu. Pengajaran Tuhan itu luar biasa, aneh. Kita tidak bisa menyelami, tapi kita tiba-tiba, oh iya ya, aku seperti ini. Tidak tahu, tidak bisa kita membaca awalnya, tapi untuk lanjut setelah terjadi, oh iya ya, seperti itu. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Seperti itu. Mari kita selalu menekankan segala sesuatu selalu ada. Jangan sampai sedikit pun tergoyah di dalam pikiran kita bahwa kita hidup mempunyai Allah yang luar biasa. Saya selalu bilang begini ya, kalau saya lagi sama teman-teman ya, semua bicarakan kondisi di Jakarta. Terus saya menikmati sebenarnya ada di Kalimantan ini. Saya malas pulang ke Jakarta. Kenapa? Hidup tidak akan tenang kita sebagai orang Kristen di sana. Ya. Dulu pernah kok di Subaru kok, karena ada sweeping daripada saudara kita Ismail ini, di depan gereja yang dikasih sejadah. Dikasih sejadah, biar sweeping itu tidak masuk ke dalam gereja. Seperti itu. Kita yang hal seperti itu memungkiri bahwa kita ada Yesus yang luar biasa. Jangan dipungkiri. Seperti itu. Terang-terangan aja. Saya Kristen. Udah, betul. Nah, kalau di Kalimantan ini berbeda. Selepas dari pemilihan umum sudah selesai. Cari makan masing-masing. Gerak jalan. Cari makan masing-masing. Tidak ada protes lah ini itu nggak ada. Jakarta masih aja terus seperti itu. Ya. Bergereja pun juga kadang-kadang tidak bisa melepaskan pikiran penyembahan. Karena apa? Ya karena kondisinya di protes-protes, di sweeping-sweeping. Ya. Seperti itu.
Saya males pulang ke Jakarta. Sudah biarin aja di Kalimantan. KTP sudah KTP Kalimantan. Mantu sudah ada, cucu sudah ada, udah beranak pinak lagi. Enggak bisa beranak pinak lagi. Sudah sepuh ya, sudah tua ya. Oh haleluya ya. Seperti itu. Sudah sukacita aja di Kalimantan ini. Ada pertentangan yang cepat selesai. Kalau di Jakarta masih ini banyak. Dalam hal ini jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mintalah selalu tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu melihat bagaimana Tuhan memimpin kita di dalam kehidupan untuk mengiringi Tuhan. Selalu seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu, merek kita itu tentunya berbeda lah dengan merek orang yang di luar kepercayaan. Tunjukkan itu seperti itu ya. Dengan hikmat akal budi segala sesuatu anak Tuhan itu tetap menang, tidak akan kurang. Ya, karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Contoh di hadapan kita sehari-hari itu ada ya. Kadang-kadang Tuhan seperti melepaskannya, seperti Ayub borokan berulat-ulat. Tidak mengerti, memang diizinkan iblis untuk menggoda si Ayub sampai habis semua hartanya, sampai dicaci bukan, caci maki sama istrinya, bahkan teman-temannya menjerumuskannya. Tapi karena di hati Ayub masih percaya, melihat sesuatu yang luar biasa tentang Tuhan Allah kita. Ya, semua seperti itu. Kalau kita tidak ada sedikit pun di dalam Tuhan, kita tidak akan melihat apa-apa, gelap dalam pikiran kita. Dibiarkan sama Tuhan, prosok-prosoklah kamu. Tapi kalau masih ada, ya Tuhan, tolong kamu. Tetap Tuhan angkat semua. Diselamatkan dari segala masalah. Itu saya bicara soal Ayub. Dia katakan begini. Ingat kisahnya Lukas 15 kan? Seorang anak bungsu yang memaksa orang tuanya untuk meminta warisan. Ingat nggak? Pernah ingat nggak ceritanya seumpama anak terhilang itu? Lukas 15 ayat 11 kalau nggak salah sampai berikutnya, memaksa-maksa minta warisan kepada orang tuanya. Orang tuanya itu kita pikirkan itu Allah bagi kita. Dibiarkan dikasihnya tuh warisan, dihabiskannya ya. Dihabiskannya di tengah kota, sudah tidak mau mengurusi babinya, tidak mau apa-apa. Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Tapi di balik itu dalam pengajaran Tuhan dijadikanlah sebuah kelaparan bagi dirinya karena sudah habis hartanya. Ingat kembali kepada Tuhannya. Di saat dia makan ampas babi, ingat di rumah bapakku tidak kurang-kurang apa-apa. Nasi rawon ada, nasi ayam banyak semuanya. Ya, dia akhirnya karena mempertuhankan perut kembali kepada bapaknya. Bapak itu Allah kita. Disambutkannya dengan luar biasa. Sabaslah engkau hai anakku ya. Seperti itu. Maka dari itu tetap ada di hati kita. Ya. Kalau Ayub lain lagi, mari kita buka di dalam Ayub 42 ayat 5. Kalau Mas Ali, Ayub 42 ayat 5, dia katakan begini, ini yang didapati dari penderitaan Ayub sehingga kemurnian di dalam iman percaya kepada Tuhan luar biasa. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau ya Allahku, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tuh kan, pengakuannya luar biasa Ayub. Itu yang dia didapat dari penderitaannya. Sehingga di dalam penyembahannya awal-awal, di dalam mengkuduskan anaknya, itu hanya tradisi dari orang tua. Tapi setelah dijelekkan matanya, dia mengatakan dengan tulus, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Apa enggak luar
Akhirnya dipulihkan semua ya. Berkat dari barat, dari timur, dari selatan, berkat orang fasik yang dikuduskan kembali kepada air. Mari kita suburkan iman kita, percaya kepada Tuhan, dan jangan sampai lepas kendali. Dulu saya waktu pertobatan pertama susah kali menyebutkannya Tuhan itu. Susah kali. Begitu mau jatuh yang disebutnya nama lain. Begitu mau jatuh, astagfirullahaladzim ya. Begitu. Oh haleluya. Ya. Tapi saat sekarang begitu saya belajar, oh Yesus tolong, Tuhan tolong. Nah, di hatinya sudah melekat bahwa Yesus ada pada kita. Amin. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan. Sampai di sini saya rasa mengerti maksud dan tujuan, bisa dicerna apa yang saya sampaikan dari bibir ludah yang dipakai Tuhan ini. Tuhan memberkati semua, dan mimbar ini kembalikan kepada Bapak Gembala, Pak Supri, silakan kembali ke keyboard ya. Walaupun tadi malam minta izin, tolong kembali saya sekarang duduk di situ. Kasihan bos kita, oke? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara, rekan-rekan sekerja dalam pelayanan. Satu hal, Tuhan, saya meminta ampun kepada Engkau di dalam mimbar ini. Tuhan tolong semuanya ada pada Engkau. Berkati segala apa yang dibuatnya dalam mimbar ini, Tuhan, menjadi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita tahu. Percaya Tuhan siap melawan semua. Yesus.
manusia yang namanya Ayub. Di dalam proses itu apa yang dimilikinya menjadi habis, apa yang dipunyainya menjadi habis. Tapi kita katakan proses itu Ayub membuktikan bahwa iman kepercayaannya bersama Tuhan menjadi kesaksian bahwa Allah hidup dan berkuasa atas hidupnya. Sehingga apa yang dia ceritakan kepada kita setelah Tuhan melihat bahwa sudah saatnya Ayub harus mendapatkan kepercayaan dari Allah, apa yang hilang Tuhan ganti berlipat-lipat dalam hidup Ayub. Mungkin hari ini orientasimu masih pada materi, sehingga hal itu sangat mengganggu imanmu bertumbuh. Mungkin hari ini hatimu masih lengket dengan segala keindahan dunia, sehingga ini yang mempengaruhimu, rohanimu tidak pernah bertumbuh. Mari kita akui di hadapan Tuhan di pagi ini, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman Allah siang dan malam, kata firman Tuhan, mereka itu akan menikmati sesuai dengan ciri baik. Mereka akan menuai sesuai dengan ciri baik. Mereka akan menerima sesuai dengan kepercayaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, akui Allah dalam hidupmu. Buka hatimu, saudara. Buka hatimu dan undang Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau dalam hidup ini. Aku mau mengalami kemajuan dalam hidup ini.
nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kau tetap cinta, saudara. Ku tetap cinta. Saudara dengan pujian dengan sungguh-sungguh. Roh Tuhan ada di ruangan ini. Ku tetap cinta. Amin. Haleluya. Katakan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan kami rindu Engkau mencamah. Saya mau berdoa buat saudara. Jika pagi hari ini saudara datang dengan membawa penyakit, apapun penyakit yang saudara derita, pegang dengan tangan kanan dengan iman kepada Tuhan. Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan hamba berdoa buat setiap umatmu yang hadir yang datang di baitmu di pagi hari ini. Jika ada yang sakit Tuhan, jenis penyakit apapun yang mereka derita, hamba berdoa dengan sungguh-sungguh di ruangan ini. Ulurkan tangan yang penuh kuasa, jamah, angkat dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka telah disembuhkan, sehingga mereka boleh pulang dari tempat ini dan membawa kesembuhan dan bersaksi bahwa Tuhan Yesus ajaib. Hamba berdoa juga Tuhan, jika ada tekanan ekonomi, tekanan keuangan sehingga mereka menjadi bimbang, Tuhan hamba berdoa, biar Engkau hadir dalam hidup mereka. Berikan kepastian bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah hidup mereka, asalkan mereka percaya sungguh-sungguh. Hamba serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Tuhan berkati bangsa dan kota-kota kami, mulai dari pusat, dari presiden sampai kepada daerah-daerah. Tuhan berkati bangsa kami, diberkati kota kami, diberkati karena Tuhan mengasihi. Dan jauhkan dari bangsa dan kota kami mengenai penyebaran virus COVID-19. Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup menghalau dari bangsa dan kota-kota kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan semua ini dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan. Biar di penghujung tahun 2020 kami tetap cinta, kami tetap setia hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saya silakan kepada Ibu dia. Haleluya. Bapak Ibu diberkati, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan
kita akan mengembalikan berkatnya dari Tuhan dengan kasih Kristus. Ibu Kartina dan Grace akan bawa kantong persembahan dan kita sama-sama naikkan pujian Aku Diberkati Sepanjang Hidupku Diberkati. Selanjutnya doa berkat dan doa persembahan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Pagi hari ini ada persembahan persepuluhan dari Bapak Supri. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat anugerah-Nya, sehingga setiap kami boleh memberikan persembahan kami, setiap kami tahu apa yang kami beri dari sisa-sisa hasil dari perbelanjaan kami. Dan pagi hari ini ada anak-anak-Mu Tuhan, mungkin mereka bekerja seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, dan mereka tahu apa yang mereka peroleh 10% adalah milik Tuhan dan mereka harus kembalikan ke dalam rumah-Mu. Dan pagi hari ini mereka boleh menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah Engkau buka tingkap-tingkap di langit dan curahkan berkat 30, 60 dan 100 kali lipat. Kehidupan mereka diberkati, masa depan mereka diberkati, rumah-rumah tangga mereka diberkati, masa depan anak-anak mereka diberkati, dan seluruh pekerjaan, profesi, usaha, perkebunan, persawahan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Dan biarlah persembahan ini mendukung, menopang pekerjaan Tuhan di dalam gereja di Natuna yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita dengan pujian dan memuji kebesaran.
anugerah keselamatan yang daripada telah turun atas kehidupan mereka, memberkati, membangun rohani mereka, dan menguatkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiran dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasihnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal dan diam dalam seluruh kehidupan kita, masa depan, pekerjaan usaha, bahkan seluruh jemaat gereja Natuna yang ada di kota ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kami yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita berdoa, mari kita katakan. Kita berdoa pembangunan gereja kita. Bapak, kembali kami berseru kepada-Mu Tuhan menyerahkan pembangunan gereja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami serahkan Tuhan, biar Engkau berkehendak di dalam perencanaan pembangunan gereja ini Tuhan. Karena ini bukan keperluan tapi benar-benar kebutuhan di tempat ini. Kami merindukan pembangunan ini terjadi di tempat ini, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan dan selamat hidup. Baik, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan.